Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Puluhan lapak pedagang di pasar adat Desa Lelateng, Negara Jemberana terbakar. Dua pegawai SPBU di Tabanan menggelapkan uang perusahaan senilai ratusan juta rupiah. Mencicipi kuliner tahu telur asin di daerah Padang Sambian, Denpasar. Harga bawang merah di Pasar Cokro Aminoto, Denpasar naik sejak seminggu lalu. Harga bawang merah naik dari Rp35.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Kenaikan harga disebabkan oleh cuaca buruk yang terjadi belakangan ini. Mungkin bawang 140 sekarang sekilo per kilo. Per kilonya 40. Mulai kapan Bu kenaikannya? Ada seminggu dah. Ada seminggu pun. Itu sebelumnya berapa harganya Bu? Sebelumnya 35, 30 lah. Sekarang udah 40 modal. Itu apa Bu penyebabnya Bu? Ini mungkin hujan-hujan mungkin ini. Terus hujannya terus naiknya. Dikirim mungkin nggak tahu kan. Ini kemungkinan akan terus naik atau bagaimana Bu? Mungkin terus naik Pak karena mau hari raya ini terus akan nyepi mungkin puasa mungkin datangnya mungkin terus naik. Terus ngejualnya sulit nggak Bu? Sulit karena orang-orang nggak ada yang mau, mungkin ada paling biasanya beli sekilo paling seperempat. Kalau sebelum kenaikan berapa kilo dapat jual Bu sehari Bu? Ya minimal paling 10 kilo, sekarang udah paling hampir 5 kilo. Anunya juga ada kendalanya karena kita kan nggak bisa panen karena musim hujan ini kan bisa tubuhnya itu nggak begitu subur gitu. Itu mulai kapan Pak rasa kenaikan harga ini Pak? Ya habis dari hari raya ini kan dulu kan hari raya Kuningan, Galungan itu kan dari sana sudah naik dari dulu kan keras naiknya, sekarang sudah turun gitu. Pak ini naiknya berapa ribu Pak? Hah? Kenaikannya berapa harganya? Naiknya paling-paling Rp2.000 per kilonya. Ya. Nggak begitu keras itulah. Jualnya sulit nggak Pak? Ya. Jual Ya barang? musim sekarang ini keadaan ekonomi seperti ini ya biasa-biasa aja. Biasa. Kenaikan harga berdampak pada menurunnya omset penjualan pedagang. Warga yang biasanya berbelanja sekilo bawang merah kini hanya membeli seperempat kilogram. Pedagang berharap harga bawang merah kembali normal agar omset penjualan mereka meningkat. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Nikadek Dwi Widiantari dan Imade Aryana hanya bisa tertunduk saat digiring oleh polisi. Keduanya merupakan pegawai sebuah SPBU di wilayah Tabanan. Keduanya dibekuk karena diduga menggelapkan uang perusahaan sebesar Rp671 juta. Dalam aksinya, kedua tersangka bekerja sama membuat skenario penjamretan. Kadek Dwi berperan sebagai korban yang dijamret oleh rekan kerjanya Made Aryana. Skenario ini dibuat untuk menutupi penggelapan uang yang dilakukan Kadek Dwi selama 2 tahun terakhir. Dari aku jabret tapi tidak mengalami luka Pak ya. Situ anggota coba mendalami. Ya dari awal anggota sudah menaruh curiga, makanya kemarin kita ditanya belum sempat ekspos karena kita masih mendalami, ada kecurigaan kayaknya nih ada yang ganjil lah, ada yang mencurigakan kan gitu. Setelah melakukan pemeriksaan lebih mendalam termasuk mengecek lokasi segala macam, ternyata dia melaporkan di situ merekayasa. Aslinya dia kerjasama dengan temannya yang satu kantor juga sebagai office ya, yang menjadi selaku pelaku penyambretan. Artinya ini cerita lagi nih, cerita lagi. Kasus ini terungkap setelah polisi memeriksa rekaman kamera pengawas di sekitar lokasi kejadian.
Kedua tersangka dijerat pasal 374 KUHP tentang penggelapan dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Tabanan. Itu barang bukti nanti memang mengedepankan pertemuan antara dua belah. Kepolisian Sektor Susut Bangli menggelar mediasi keadilan restoratif dalam kasus pencurian emas. Pelaku Niwayan Nurani meminta maaf dan menyerahkan perhiasan emas yang dicuri kepada korban yang merupakan tetangganya. Korban menempuh jalur ini karena merasa iba dengan kondisi ekonomi pelaku yang serba kekurangan. Alasan saya pertama Pak, saya kasihan sama keluarganya karena suaminya sakit, terus mertuanya juga sakit, di rumahnya di sana sudah tidak ada siapa lagi, jadi saya kasihan sama pelaku, jadinya saya maafkan, dan juga barang saya juga masih utuh semuanya. Dikembalikan. Ya, dikembalikan. Nggak takut ada kejadian kembali? Trauma itu masih ada, cuma sekarang saya lebih waspada lagi, dan di rumah juga sudah terpasang CCTV. Tadi kita sudah melaksanakan gelar perkara khusus terkait dengan perkara pencurian emas yang terjadi. Kemudian yang kedua, dari para pihak sudah sepakat untuk berdamai tanpa ada tekanan dari pihak siapapun juga. Di mana dalam pelaksanaan ini kita mengedepankan peradilan restoratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Perpol Nomor 8 tahun 2021. Sementara untuk proses dengan berjalannya RJ ini berarti semua proses hukum dihentikan sampai di sini, ya? Betul. Jadi dengan adanya restoratif justice, jadi pelaksanaan peradilan di luar persidangan pengadilan, perkara kami hentikan. Pelaku mencuri perhiasan emas milik tetangganya di Desa Susut dengan cara melompat tembok. Ia mengaku terpaksa melakukan tindak pidana itu karena terdesak kebutuhan ekonomi. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli.